Jadi di Madinah pada waktu itu ya ada tiga kabilah Yahudi terkenal. Ada tiga kabilah Yahudi yang terkenal. Mungkin ada juga yang lainnya, tapi ini yang terkenal, tiga kabilah ini. Pertama Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Tiga. Dan mereka ini pendatang, bukan penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah itu bangsa Arab asli, keturunan dari Yaman, gitu ya. Mereka naik ke Madinah dan membuka lahan di Madinah. Yahudi ini enggak, mereka itu pendatang. Tapi sudah lama, sudah ratusan tahun mereka berada di Madinah. Ya. Asal bangsa Yahudi ini ya nggak jelas, ya, karena mereka kan orang-orang yang terusir dari suatu negeri ke negeri yang lain, ya, karena lantaran pengkhianatan mereka. Termasuk di Madinah nanti mereka akan diusir satu-satu gitu ya oleh Rasulullah karena pengkhianatan mereka. Nah, mengapa mereka ke Madinah? Sebab dalam kitab Taurat bacaan mereka, termasuk Abdullah bin Salam ini, mereka mendapatkan informasi bahwa nanti akan datang al-mau'ud, ya, orang yang dijanjikan, ya, orang yang dijanjikan, nabi penutup akhir zaman, khataman nabiyyin. Nah, munculnya itu ya di sebuah lokasi, sebuah kota yang terletak bainal aswadain, ya, terletak di antara dua pegunungan hitam, wa bainahuma nakhlah, dan di tengahnya itu ada kebun kurma gitu ya. Dengan karakter tersebut mereka mencari dan ketemulah Madinah dengan karakter ini. Jadi mereka yakin banget Nabi akhir zaman itu muncul di Madinah, ya, di Madinah atau Yathrib, dan dari kalangan mereka. Maka mereka stay di situ ratusan tahun sebelumnya, ya. Nah, dan ini juga yang diketahui oleh Salman Al-Farisi, ya. Kita pernah bahas Salman Al-Farisi juga mencari lokasi tersebut dan makanya dia stay di Madinah ketemu Rasulullah. Nah, maka orang-orang Yahudi ini ya Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kalau dilihat karakternya, Qainuqa ini yang paling Yahudi yang paling keyahudian mereka itu sangat kental. Yahudi yang paling fundamentalis kalau bahasa hari ini, ya. Kalau Bani Nadir itu Yahudi yang paling cair, paling kalangan politikusnya dari Bani Nadir ini banyak gitu ya. Jadi mereka bermainnya di Bani Nadir. Kalau Bani Quraidah itu Yahudi yang paling soft, paling hanif gitu, paling polos gitu ya. Yahudi Bani Quraidah. Dan mereka ya bangga banget dengan keyahudian itu. Mereka tinggal di Yathrib, menguasai kota ini, ya. Bahkan sesekali terdengar ancaman mereka kalau berseteru dengan orang lain. Ya, dikisahkan suatu saat pernah salah seorang di antara mereka ini datang ke Mekah dan berseteru dengan tokoh-tokoh Quraisy atau kemudian orang-orang di pasar. Mereka mengancam. Kata mereka apa? Tunggulah kalian, gitu kan? Saya Kil Mau'ud, sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman itu. Dan kalian akan dihancurkan sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Ad dan Samud, gitu kan? Jadi mereka yakin banget, ya, bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Nah, di antara mereka yang yakin banget Nabi akhir zaman akan muncul di Madinah ini adalah seorang tokoh kepala pendeta rahib Yahudi, ya, dari Bani Qainuqa, ya, tadi ada tiga Bani Qainuqa. Kalau ditelusuri ke atas, Bani Qainuqa ini nyampe ke Nabi Yusuf, silsilahnya gitu kan. Nah, nyampe ke Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya Husain bin Salam, ya. Husain pakai sad, ya. Husain bin Salam. Kalau cucu Nabi kan Husain pakai sin. Ini kalau cucu Nabi itu Husain, kalau ini Husain pakai sad. Husain bin Salam, ya. Dan dia bukan hanya kepala pendeta rahib Yahudi, tapi juga orang yang sangat disegani di Madinah sebelum Nabi hijrah, gitu ya. Nah, dia menanti Nabi akhir zaman itu dan mengisi hari-harinya dengan dikisahkan, ya, dengan harinya itu menjadi tiga. Ya. Pertama, sepertiga digunakan untuk pergi ke tempat ibadah. Tempat ibadah Yahudi itu apa namanya, ya? Ya, semacam kalau kanisa, ya. Kalau bukan gereja, ya.
sinagog apa namanya ya? Sinagog kali ya. Dia ya, sinagog ya, ada yang tempat ibadah Yahudi, saya nggak tahu apa namanya, sinagog ya. Dia beribadah di situ, mengajar, ini sepertiga waktunya ya. Jadi kalau 24 jam dibagi 3 ya berarti 8 jaman dia ngajar di situ ya, sama kayak kita kerja lah ya. Nah, seperti lagi demikian diriwayatkan, saya nggak tahu jam-jamnya berapa, tapi yang jelas dia membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk beribadah, mengajar di tempat ibadahnya, sinagognya, sepertiga lagi digunakan untuk merawat tanaman, berkebun ya. Jadi ini profesi dia gitu kan, sebagai petani bukan pedagang ya. Dan satu lagi sepertiga untuk menelaah ya kan kitab Taurat ya, dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia buat khusus gitu ya. Dibagi waktu menjadi 3 sehingga dia paham banget isi Taurat, dan setiap kali dia menemukan dalam Taurat tersebut kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman ini ya, dia renungi. Kalau bahasa hari ini dia stabiloh gitu kan, ditandain gitu kan, dan kemudian dikabarkan kepada orang lain. Jadi dia harus hafal banget gitu kan ayat-ayat akhir zaman kalau bahasa hari ini ya. Jadi dari dulu ternyata ada memang beberapa tokoh, beberapa ustadz, ilmuwan yang memang mendalami teori-teori akhir zaman ini. Mohon maaf, saya terus terang agak kurang ya. Jadi tahu ya ciri-ciri hari kiamat secara umum oke lah, tapi saya nggak begitu mendalamin. Makanya kalau ada minta ustadz bisa ngisi kajian akhir zaman, saya biasanya menunjuk ustadz yang lain saja. Saya ngurusin yang masa lalu saja gitu kan. Kan kalau akhir zaman kan masa depan ya, tentang akan munculnya Dajjal gitu kan, Imam Mahdi ya, ngerti dikit-dikit sih ya, tapi nggak dalamin banget ya. Kan ada beberapa ustadz yang sampai detail ke tahun-tahunnya, kalau saya nggak, saya yang masa lalu saja. Kenapa ustadz nggak mau ya? Pertama, udah banyak ustadz lainnya yang bicara tentang ini, Ustadz Zulkifli, ustadz ya macam-macam dengan segala kontroversinya. Mungkin Ustadz Ihsan Tanjung dari dulu, ustadz kita ini ya, ada ustadz apalagi yang pakar Illuminati ya, banyak lah ya. Saya bilang sudah banyak ustadz yang ngurusin gini ya, saya ngurusin yang masa lalu saja ya, sirah saja, sejarah saja ya. Karena ini alasan pertama. Alasan kedua sih saya takut salah takut keliru gitu ya. Dan udah banyak ustadz keliru tafsir kan ya. Dalam hal belajar nggak masalah ya, kekeliruan itu kan suatu hal yang sangat-sangat memungkinkan ya. Tapi saya menghindar. Saya belajar sejarah saja kan. Kalau sejarah insya Allah kekeliruannya itu ya kecil kemungkinan kalau sudah terjadi gitu ya. Kalau tanda hari kiamat kan belum terjadi, masa lalu ya, masa akan datang. Nah, dia termasuk orang yang mendalami ini dan suatu saat ketika dia mendengar bahwa Nabi akhir zaman itu sudah muncul, tapi di Makkah. Nah, ini yang kemudian membuat dia bertanya-tanya, loh, kata Taurat Nabi akhir zaman itu munculnya di Madinah, loh, kenapa ini di Mekah? Kayaknya bukan gitu kan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ya, agar diberikan usia yang panjang sampai dipertemukan dengan Nabi akhir zaman itu. Jadi dia betul-betul doa ya, supaya dipanjangkan usianya ya, dan kemudian dipertemukan dengan Nabi akhir zaman tersebut. Dan qadarullah, ketika tiba saatnya, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan tiba di Quba ya, orang-orang pun segera memberitahu Husain bin Salam ini ya, Husain bin Salam, nanti namanya diganti oleh Rasul dengan Abdullah bin Salam. Kata dia, ya Husain, Nabi yang anak muda, ar-rajul, yang laki-laki yang disebutkan Nabi akhir zaman itu sudah muncul, datang. Oh iya, katanya. Nah, saat itu dia sedang berada di kebunnya ya, di kebun kurmanya, dia segera keluar pulang ya, siap-siap dan segera buru-buru yang mendatangi Rasulullah SAW di mana di Kuba waktu itu, dijemput lalu kemudian datang ke Madinah Munawwarah. Nah, dan dia dialog dengan keluarganya, dengan bibinya yang juga konsentrasi tentang tema ini ya. Dan dengan susah payah akhirnya dia bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bacakan beberapa catatan riwayat bagaimana kisah
masuk Islam Yahudi ini ya, atau laki-laki ini ya. Ya, ya. Bahkan ini ada tambahan ya, dia pernah bermimpi gitu kan. Dia pernah bermimpi bertemu dengan baginda Rasul dengan ciri-ciri itu saya bacakan. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu ya, suatu saat ketika Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah, anna Abdullah ibn Salam balagha maqdaman Nabi, berita tentang kehadiran Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Salam SAW. Fa'atahu yas'aluhu an asya. Dia segera datang menemui Rasul dan menanyakan an asya, beberapa hal, mengkonfirmasi kebenaran apakah yang dihadapannya ini betul-betul seorang nabi atau bukan ya. Faqala inni sa'iluka an salas. Wahai Muhammad, katanya, inni sa'iluka, saya akan bertanya kepadamu an salas, tentang 3 hal. Ya, tentang 3 hal. La ya'lamuhunna illa nabi. Yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia itu nabi. Ini untuk ngetes bahwa apakah Muhammad SAW nabi atau bukan. Ya. Kata Rasul apa? Ya. Kata dia pertama, ma awwalu asyratis sa'ah. Ma awwalu asyratis sa'ah. Apa ciri-ciri hari kiamat yang pertama? Awwalu asyrat. Ya. Awal ciri-ciri hari kiamat. Apa? Ya. Yang kedua, wama awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Ya, ini memang tidak sembarang orang gitu ya, kecuali Nabi. Maka dia benar, la ya'lamuhunna illa Nabi. Yang ketiga, wa ma balul waladi yanzi'u ila abihi au ila ummi. Ya. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang dinisbatkan kepada ayahnya atau ibunya? Maksudnya laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya bagaimana seseorang itu kalau dia pengen punya anak laki atau perempuan ya, nanti akan saya jelaskan, ada kalimatnya, agar dia laki-laki atau perempuan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu ya, agar dia punya anak laki-laki dan perempuan, ini luar biasa gitu ya, dan mungkin bisa dipraktekkan oleh pengantin baru ya, tapi pengantin tua juga boleh ya, kalau pengen masih punya momongan ya. Qala, maka Nabi mengatakan, menjawab, akhbarani bihi Jibril. Kata Nabi, ya, barusan saya dikasih tahu Jibril. Jadi Jibril ngasih bocoran ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini benar. Yang pertama, ya, amma awwalu asyratis sa'ah, ciri hari kiamat yang pertama, kata Rasulullah SAW, fa narun tukshiruhum minal masyriqi ilal maghrib. Akan datangnya api yang menggiring manusia minal masyriqi, dari tempat tenggelam, dari tempat muncul masyriq ya, ilal maghrib, ke barat. Jadi ini ciri hari kiamat yang pertama, kata Rasul. Munculnya api dari timur ke barat, yang terus gitu kan bergerak menggiring manusia. Nah, ini wallahu alam, ini teks dari Rasul ya. Kata Nabi ya, narun tuksiruhum, yang muncul menggiring manusia ya, minal masyriqi, dari timur, ilal maghrib, ke barat. Satu. Wa amma awwalut ta'amin, adapun makanan pertama gitu kan yang dikonsumsi oleh ahlul jannah, penghuni surga, fa ziyadatu kabidil hut. Nah, yaitu lebihan hati ikan paus. Ya. Wa ammal walad, adapun tentang anak, ya, fa idza, ini rumusnya. Fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Wa idza sabaqa al mar'u ma'al rajuli naza'atil walad. Ya, jadi kalau air mani laki-laki gitu kan, sabaqa ma'al mar'i, lebih dulu keluar daripada perempuan, ibu gitu kan, naza'al walad, maka yang akan lahir adalah anak laki-laki. Dan sebaliknya, wa idza sabaqa ma'al mar'ati
ma'ur rajuli naza'at al-walad, maka dia akan melahirkan anak perempuan. Jadi kebalikannya. Saya ulang lagi, mohon maaf, saya takut salah terjemah tadi ya. Jadi kalau yang keluar laki-laki duluan, berarti anaknya perempuan. Tapi kalau yang keluar perempuan duluan, maka anak laki-laki. Wallahu alam, ini tinjauan medisnya seperti apa gitu kan. Dan saya cuma menjelaskan teks hadisnya. Tapi yang saya ingin simpulkan di sini, saya tidak ingin mendalami hadisnya karena kita sedang bahas tentang Abdullah bin Salam. Apa kata beliau? Kata setelah mendengar hal ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka la rasulullah. Ya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sungguh engkau adalah Rasul. Jadi inilah awal pertemuan Abdullah bin Salam ini dengan baginda Rasul SAW ya. Dan kemudian dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahuda, sungguhnya orang-orang Yahudi ini ya, qaumun buhd ya, kaum yang suka ingkar gitu kan, suka mendustakan ya. Fas'alhum anni, coba tanyakan kepada mereka tentang saya. Qabla an yu'allimu, qabla an ya'lamu Islam, sebelum mereka tahu keislaman saya. Coba tanyakan ke mereka ya, sebelum mereka tahu bahwa Islam. Maka baginda Rasulullah SAW segera mendatangi orang-orang Yahudi ini ya, dan diam-diam ya Nabi bertanya kepada mereka tentang Abdullah bin Salam ini. Kata Rasul ya, bagaimana menurut kalian tentang Husain bin Salam, atau yang nanti diganti namanya Nabi dengan Abdullah bin Salam. Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam ini afdaluna wa afdalu abdilina, orang yang paling baik, terbaik di antara kami ya. Kata Rasul SAW lagi ya, ara'aitum, bagaimana menurut kalian ya kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, bagaimana menurut kalian kalau orang yang kalian anggap sebagai orang yang baik, orang yang bagus ya, orang yang terkemuka tadi masuk Islam? Kata ya orang-orang Yahudi ini, a'adzallah min dzalik, enggak mungkin hal itu terjadi ya. Maka mereka mengulangnya dan mengatakan bahwa tidak mungkin hal itu terjadi. Lalu kemudian dipanggillah Abdullah bin Salam yang memang sudah disiapkan oleh Rasul, yang ngumpet gitu kira-kira. Begitu dia datang dan Abdullah bin Salam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berharap orang-orang Yahudi yang sudah mengujinya tadi segera masuk Islam. Tapi ternyata tidak. Mereka seperti sampaikan tadi ya, malah membangkang dan tidak ingin masuk Islam bersama dengan Abdullah bin Salam. Dan ketika dia masuk Islam ya, lalu kemudian dia meminta kiat ya kepada baginda Rasulullah SAW ya, bagaimana supaya bisa masuk surga ya. Jadi kata dia, ya Rasulullah ya, dullani, tunjukkan kepadaku kiat, tips ya agar bisa masuk surga ya. Maka ini kiat yang diberikan Rasul kepada Abdullah bin Salam, tapi kiat ini juga untuk kita ya, kita juga bisa memakainya gitu kan. Karena begitu ditanya tentang hal itu, Nabi segera bersabda kepada yang hadir pada waktu itu. Jadi bukan hanya kepada Abdullah bin Salam. Artinya ini kiat bukan khusus untuk beliau, tapi untuk kita semua. Apa kata Rasul? Wahai Abdullah bin Salam, katanya, kalau anda pengen masuk surga, maka Anda mengatakan ayuhan nas, wahai manusia. Ya, ada 3 ya, kalau pengen masuk surga. Pertama, afsus salam. Afsus salam, sebarkanlah salam, greeting, salam ya. Yang kedua, wa at'imut ta'am ya, kasih makan orang-orang. Yang ketiga adalah wasallu bil laili wan nasu ya, salat malamlah ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka Anda akan masuk surga dengan selamat. Jadi ini kiatnya. Pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Jadi ketika dan ini merupakan hakul muslimi 'alal muslim. Hak seorang muslim atau muslim yang lain adalah fa idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Ini juga harus kita biasakan. Di ulama kemudian menjabarkan lebih detail pada zaman kontemporer seperti sekarang. Kalimat laqiya ini ya, itu bisa jadi bukan hanya ketemu tatap muka, tapi juga via telepon. Jadi kalau kita nelpon dan kemudian ada halo gitu kan, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah assalamualaikum. Nah, ini bagian dari afsus salam, sebarkanlah salam.
Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan alaman arafta, kepada orang yang engkau kenal, au lam ta'rif, atau kepada orang yang tidak dikenal. Ya. Bahkan lebih detail lagi ulama mengatakan tentang adab-adab mengucapkan salam ini ya, untuk negara yang mayoritas muslim seperti kita, bahkan harus dikedepankan husnuzon. Jadi kalau kita berpapasan dengan orang, kita tidak perlu nanya agamanya apa. Ya. Jadi karena kita mayoritas, kecuali dia emang ada tanda, misalnya mohon maaf pakai salib, gitu. Kalau enggak, ya biasa aja gitu kan. Jadi enggak ada tanda-tanda bahwa dia non muslim gitu ya. Maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ini disebut dengan husnuzon. Terima telepon juga begitu. Ya, terima telepon. Ada nomor tidak dikenal. Nah kita tidak perlu nanya. Ya halo, ini agamanya apa? Enggak perlu. Tersinggung ya gitu ya. Ya langsung mengucapkan Assalamualaikum. Itu tidak masalah. Mengapa? Karena kita mayoritas. Ini husnuzon judulnya ya. Ya samalah seperti kita pergi ke pasar kan, beli ayam tuh, ayam mati maksudnya, ayam yang sudah disembelih ayam ya. Nah, kita nggak tahu ini nyembelihnya dengan apa. Jangan-jangan ayam nggak disembelih, tirai mati nggak disembelih gitu kan. Jangan-jangan nyembelihnya bukan atas nama Allah. Tapi nggak perlu nanya. Jadi nggak datang ke tukang daging ayam. Mas, ini nyembelihnya atas nama Allah kan nggak perlu. Nggak perlu. Itu judulnya apa? Husnuzon. Kecuali kalau kita di negara yang minoritas, itu harus cek. Ya, tapi kalau negara mayoritas muslim seperti kita, tidak perlu nanya. Atau jangan-jangan masuk ke warteg nanya, Mas ini dulu ayamnya sebelum dimasak nyembelihnya pakai Bismillah kan? Atau lafaz Allah? Nggak usah, karena bagian dari husnuzon kita. Kecuali memang ada tanda yang warung makan tertentu, restoran tertentu yang untuk bukan muslim, ya artinya makanan negara mana yang banyak daging babinya ya itu sebaiknya dihindari, gitu ya. Nah ini wa'at'imut ta'am, ini nasihatnya juga menarik, ya bahwa ada yang mengatakan di antara tradisi sunnah dan atau kebiasaan para nabi termasuk Rasulullah itu adalah it'amut ta'am, naktir orang makan. Jadi sunnah, ya. Sunnah tradisi para nabi itu it'am atau ya, ngasih makan orang lain, ya. Baik di masa pandemi seperti sekarang ya ngasih makannya nggak mesti bareng-bareng di restoran, ya bisa dikirim pakai ojek online ya. Itu juga bagian dari it'am ta'am. Kita senang sekali gitu ya kepada program beberapa masjid gitu ya, yang habis Jumat bagi-bagi nasi box. Beberapa teman anak-anak muda juga banyak yang mengikuti ini. Ini sunnah Rasul. Jadi it'am ta'am itu kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi pulang dari Gua Hira menggigil ketakutan, apa kata Khadijah memberikan semangat kepada Rasul? Ya Muhammad, katanya jangan khawatir. Ya, innaka la taslu rahim. Engkau ini kan rajin bersilaturahim, ya. Dan rajin ngasih orang makan. Nah, jadi Nabi itu jauh sebelum jadi Nabi sudah terbiasa nraktir orang makan itu ya. Walaupun ini secara umum emang menjadi kebiasaan bangsa Arab gitu ya, menjamu tamu, ngasih makan. Ya, nah sekarang ini juga harus kita tradisikan gitu kan, dan bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk siapapun dalam kajian psikologis ya, memberikan makan kepada orang lain ya, ini punya nilai tersendiri. Itu akan taklif yang mendekatkan hubungan, taklif qulub ya. Jadi taklif al-qulub ya. Jadi orang kalau sudah ditraktir makan itu yang tadi mau marah itu nggak jadi. Yang tadi pengen lagi utang kayaknya nggak jadi ngomong. Itu luar biasa, ini kiat Rasulullah ya. Yang ketiga adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah ketika orang-orang sedang tidur. Nah, ini juga sangat-sangat luar biasa. Tapi dari sisi bahasa, kalimat hadis Rasul ini menarik ya, karena langgamnya MM semua. Ya Abdullah bin Salam kata Rasul ya, afsus salam wa it'am ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam. Ya, tadkhulul jannata bisalam. Ini dalam bahasanya Pak Berlin ya, orang Melayu, ada langgam ininya ya, pantunnya gitu kan, ada ritmenya ya. Itu bagian dari sastrawi ya. Nah, baik. Maka dia pun memeluk Islam dan kemudian membersamai baginda Rasul Islam di Madinah Al-Munawwarah ya. Diikut serta kemanapun Rasulullah, dia masuk Islam betul-betul serius. Nah, satu hal yang saya lupa tadi ya,
pertama kali ketemu, Nabi juga pernah menanyakan namanya. Kata Rasul, "Mas muka siapa namamu?" Kata dia, "Husain bin Salam." Kata Rasul, "Ya, Abdullah bin Salam." Kata Rasul. Maka sejak saat itu dia diganti namanya dari Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam. Kata dia, "Ya, saya setuju. Ya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, mulai hari ini," katanya, "saya akan mengganti nama saya menjadi Abdullah bin Salam." Ini memberikan isyarat kepada kita dari kajian fikih bahwa mengganti nama itu diperkenankan, boleh. Ya, kalau mau ganti nama, dirasa kayaknya nggak apa namanya marketable ya. Saya dulu ketika menulis buku pertama kali, Pak Berlin ada ya naskah ya. Saya dulu kan pernah jadi muridnya Pak Bastian Tito ya, penulis Wira Sableng itu ya. Jadi seloterin ke rumahnya, kata dia, "Penerbit kami ya, Lokajaya atau apa nama penerbitnya dulu ya, sedang mencari penulis." Wah, saya bilang, "Boleh saya menawarkan dia?" Maka saya bikin ya 90 halaman waktu itu ya. Cerita silat, mirip Wira Sableng banget ya. Cuman settingannya masuknya Islam ke Nusantara. Itu misi saya dulu ketika menulis itu ya. Jadi settingannya adalah ketika Islam masuk ke Nusantara. Jadi ada nuansa Islaminya lah. Saya tulis, saya sodorkan ke penerbit, dibaca. "Oke, kita terbitkan," kata Pak Gunawan waktu itu, masih ingat kantornya di Otista Jakarta ya, katanya. "Happy Andi," katanya gitu kan. "Namanya bisa diganti nggak?" katanya. "Nama saya mau diganti." Happy Andi. "Kenapa Pak?" Saya bilang, "Ini nggak marketable," katanya. "Jadi nggak layak jual." Itu serius dong. Ini nggak layak jual. Aduh, coba dipikirkan. Nanti datang lagi, saya sambil koreksi ulang naskah ini, katanya kan. Beri saya alternatif beberapa nama. Gitu kan. Nah, akhirnya saya ingat bapak saya, akhirnya dari sekian banyak, saya lupa saya nyodorkan apa saja, diterima akhirnya Andi Bastoni. Ya, Andi Bastoni. Nah, ini marketable. Bastoninya ini ketika ini marketable ya. Maka sejak saat itu ya, di tulisan-tulisan saya tulis Andi Bastoni. Lama-kelamaan Happy masuk juga, makanya Happy Andi Bastoni sampai hari ini. Dan benar, jadi kata Bastoni itu menjadi ciri khas tersendiri waktu tsunami Aceh 2000 berapa itu ya, 2004 2006 ya. Pertama kali ke Aceh itu kenalan. Saya bilang Happy Andi. Kata yang di depan saya itu ya, Ustadz juga dia. Happy Andi, bilang, salam tangan Happy Andi. Bastoni katanya gitu. Jadi Bastoni ya diingat. Bastoni gitu. Iya. Oh, saya udah sering baca tulisannya di majalah waktu itu kan. Jadi mengganti, jadi nama saya diganti ya menjadi Andi Bastoni. Itu saya nulis sampai akhirnya 10 jilid ya, dan kata penerbitnya, "Kita nggak mau terbitkan serial cerita Anda kecuali sampai 20 jilid." Kenapa Pak? Dulu kita punya penulis, ya dia nulis, setiap kali nulis kita terbitkan, dia bikin ceritanya bersambung. Setelah itu baru 5-6 jilid, orang yang menghilang pergi. Kan ceritanya menggantung, nggak ada yang mau baca, cerita nggak selesai gitu kan. Jadi kita mau stok banyak dulu ya, sampai 20 gitu kan, baru diterbitkan. Dan akhirnya saya semangat menulis, saya sampai 10 episode, dibayar naskahnya, tapi belum diterbitkan gitu kan, belum diterbitkan. Saya masuk ke Sabili waktu itu dan sibuk, akhirnya nggak diteruskan lagi ya. Dan qadarullah ya, walaupun sudah agak lama kemudian Pak Bastian Tito juga akhirnya wafat, meninggal dunia gitu kan. Akhirnya itu buku sampai sekarang nggak terbit, tapi naskahnya ada 10 jilid ya. Namanya, nama pendekarnya Panji Kenanga, pendekar keris macan api. Masih ada tuh numpuk naskahnya ya, sampai sekarang masih ada ya. Pendekar keris macan api ya. Penulisnya Andi Bastoni, diganti nama saya. Jadi dibolehkan ya, dibolehkan. Kita kembali ke Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam ya, bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mengajak juga keluarganya. Ya, sebagian ada yang masuk Islam, termasuk bibinya tadi yang mendalami kitab-kitab Taurat tadi ya, dan beberapa orang lainnya. Dan Abdullah bin Salam juga ya, ketika bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah ya, hampir semua aktivitas ya, dia ikut bersama Rasulullah SAW. Bahkan di beberapa keutamaannya, dia pernah dikisahkan suatu malam ya, ketika Rasulullah masih hidup, kata dia, "Saya bermimpi." Mimpinya apa? Seorang laki-laki datang menemuiku, di halaman 143 ya.
Ya. Seorang laki-laki datang menemuiku, kata dia, dan menyuruhku bangun dan mengajakku pergi. Tiba-tiba, kata dia, saya melihat di sebuah jalan sebelah kiri dan kata dia, ini jalan kemana? Ya. Kata laki-laki itu, jangan turuti, itu bukan jalan. Ya. Lalu dia melihat jalan sebelah kanan, ini jalan apa? Kata dia, lewatilah jalan itu karena itu adalah jalan kebenaran. Dan akhirnya dia ngikutin jalan tersebut, dikisahkan dalam mimpinya tersebut ya, di mana di pinggir kiri kanannya dia melihat taman yang subur, kemudian luas, penuh dengan pohon-pohon hijau dan indah, dan di tengah taman tersebut terdapat sebuah tonggak atau tiang gitu kira-kira ya, yang ditancapkan di tanah ya, dan ujungnya sampai ke langit tinggi. Dan di puncaknya dikisahkan dalam itu ya, dia melihat ada sebuah ruangan aula besar berlapis emas. Ya. Kata laki-laki yang dalam mimpinya itu, ya, wahai Abdullah, panjatlah tiang itu. Kata dia, saya tidak bisa. Lalu datang seorang pembantunya dikisahkan dan menaikkan dirinya ke puncak tiang tersebut dan tinggal di sana di atas tiang tersebut sampai kemudian dia menikmati dalam mimpinya itu ya, dan bangun. Ya, begitu pagi hari dia kemudian mendatangi baginda Rasul dan menceritakan mimpinya, bahwa dia berjalan, ada pilihan jalan kiri dan kanan, ketemu dengan taman bunga dan seterusnya sampai dia naik ke atas tiang ya. Maka kata Rasulullah ya, wallahi demi Allah, sungguh jalan yang kau lihat di sebelah kiri itu adalah jalan ke neraka, dan jalan yang kau lihat lalu kau lewati sebelah kanan itu adalah jalan menuju Islam, menuju surga ya. Dan taman yang kau rindukan itu adalah Islam. Adapun tiang yang tertancap di tanah sampai ke langit, kata Islam ya, itu adalah tiang agama ya. Adapun ruangan atau aula yang di atas adalah ya, pegangan yang kuat dan kokoh, dan engkau senantiasa, kata Rasulullah, yang akan berpegang pada Islam sampai kemudian meninggal dunia. Dan betul ya, kalau kita lihat sejarah, dia diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya gitu kan. Dia meninggal jauh setelah Rasul wafat. Padahal usianya lebih tua dari Nabi. Jadi luar biasa ya. Dia meninggal dalam catatan riwayat ya, di sekitar tahun 40-an Hijriah ya, 40-an Hijriah. Artinya selepas pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib itu kan wafat tahun 40, ini setelahnya. Dia ada yang mengatakan 42-43 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah dan diwafatkan di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya ya. Nah, memang dalam sejarah walaupun usianya panjang dan membersamai Khulafaur Rasyidin ya, tapi tidak banyak kisah keterlibatannya dalam pemerintahan, misalnya diangkat oleh Umar jadi apa enggak. Tidak ya. Mengapa? Dia mendalami Al-Quran. Dia memilih untuk mendalami Al-Quran. Kalaulah dulu dia sampaikan, dia menghabiskan waktunya untuk mendalami kitab Taurat yang difahami itu ya, maka ketika dia masuk Islam, dia mendalami Al-Quran. Dan ini menjelaskan ya, atau dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa salah satu di antara sahabat Nabi yang Yahudi, berasal dari Yahudi, lalu kemudian memeluk Islam ya, masuk surga, dijamin surga adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan dengan demikian ya, kita mendapatkan penjelasan bahwa Islam itu betul-betul ya rahmatan lil alamin ya, untuk siapapun, bahkan termasuk untuk orang Yahudi sekalipun ya. Tapi dengan syarat dia masuk Islam. Tapi kalau tidak, ya tidak ya. Jadi tidak tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT dengan syarat dia masuk Islam. Salah seorang istri Nabi juga, sebagaimana kita pahami, juga berasal dari Yahudi. Namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini istri Nabi dari bangsa Yahudi, di mana ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini tokoh Yahudi dari kabilah Bani Nadir. Kalau Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa. Ya. Nanti ada Ka'ab bin Asad, itu tokoh Yahudi dari kabilah Bani Quraiza. Jadi masing-masing ada tokohnya. Nah, jadi Nabi menikahi tokoh dari kabilah Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, nama tokoh itu, nama anaknya adalah
Sofia binti Huyai pun dari keturunan Yahudi. Bahkan dia sempat membanggakan dirinya ketika sempat diledek oleh Aisyah dan Fatimah, kamu orang Yahudi ya. Kata Sofia bertanya kepada Rasul bahwa melaporkan gitu kan, Aisyah dan Hafsah meledek dia, maka kata Rasul, sungguh kalau mereka tahu engkau adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Sebab suamimu Nabi, ya, ayahmu Nabi, dan pamanmu Nabi. Ya, apa maksudnya? Karena memang Sofia ini suaminya Rasulullah adalah Nabi. Ayahnya masih berdarah Harun, Nabi Harun. Nah, jadi silsilah dari siapa namanya Sofia ini nyampe ke Harun alaihissalam. Nah, sementara Harun merupakan adik dari Musa, pamannya adalah Musa. Nah, ini sekilas tentang orang-orang Yahudi, termasuk diantaranya Abdullah bin Salam.